begitu, bergantung kepada kebutuhan ya. Nah, halaman judul harus ada karena merupakan identitas dari sebuah karya tulis. Halaman kata pengantar harus ada karena disinilah terungkap proses penulisan dan tujuan karya tulis tersebut atau tujuan penulis membuat karya tersebut itu diungkapkan di dalam kata pengantar. Dari dua hal ini yang harus ada ya. Di halaman judul itu harus terungkap apa judul karya tulis tersebut, kemudian untuk apa dibuat atau kedudukan karya tulis tersebut, penulis dan nama lembaga ya. Aturannya sudah standarkan untuk penulisan laporan ilmiah, konvensi naskahnya itu sudah standar ya. Berbeda misalkan dengan halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini konvensi naskahnya itu bergantung kepada lembaga masing-masing, maka dikatakan dengan gaya selingkung ya. Yang paling unik halaman pengesahan TA Polban misalkan disertakan dengan foto. Di tempat lain nggak ada tuh ya halaman pengesahan menggunakan foto. Kemudian juga misalkan tentang abstrak, ini juga bergantung kepentingan sebetulnya ya. Jadi karya tulis kalau memang diindikasi ada penutur yang tidak ada pembaca yang tidak menguasai bahasa karya tulis tapi ada kemungkinan dibaca oleh orang-orang tersebut, nah maka kita buat abstrak. Abstrak ini harus dibuat dalam bahasa internasional ya. Kemudian karena ada kepentingan dengan e-library itu sehingga pada umumnya sekarang abstrak di Indonesia dibuat dalam dua bahasa yaitu bahasa internasional dan bahasa Indonesianya ya. Halaman pengesahan ini akan ada bila ada pembimbing karena berpindahlah hak prerogatif layak tidaknya karya tulis bukan lagi di tangan penulis tapi di tangan pembimbing ya. Sehingga ketika Anda misalkan melakukan membuat karya tulis dibimbing seseorang, maka Anda tidak lagi berhak untuk saya mau terbitkan, tidak, tapi harus seizin pembimbing itulah ketika Anda akan publikasi begitu ya. Sehingga nanti pembimbing ini akan membubuhkan ya persetujuannya karya Anda ini untuk publikasi begitu. Kemudian tadi halaman kata pengantar akan ada, harus ada ya, karena disinilah proses penulisan diungkapkan, kemudian tujuan Anda menulis karya tersebut itu juga terungkap di dalam kata pengantar. Nah, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel dengan daftar lampiran itu pun akan ada jika memang karya tulis Anda kompleks ya. Misalkan pembahasan karya tulis Anda ini terdiri atas bab, subbab, anak subbab. Pasti itu kompleks, maka buatlah daftar isi. Tapi kalau tidak kompleks ya, tidak perlu Anda membuat daftar isi. Begitu pula harus dipertimbangkan apakah saya perlu membuat daftar gambar atau tidak. Kalau gambar Anda hanya 3-4 itu tidak perlu. Karena apa? Orang akan mudah mencari. Tapi kalau gambar Anda banyak, tabel Anda banyak, nah buatlah dari daftar gambar dan tabel tersebut sehingga memudahkan pembaca untuk mencari ya gambar yang diinginkan atau tabel yang diinginkan. Kemudian yang agak berbeda adalah daftar lampiran karena daftar lampiran penomorannya tidak menggunakan angka Arab ya. Daftar lampiran penomorannya menggunakan angka Romawi atau alfabetis huruf kapital ya. Daftar lampirannya ditempatkan di kelengkapan awal tapi lampirannya tetap ada di kelengkapan akhir ya. Nah, hari ini kita kan akan koreksi tentang ini ya yang sudah Anda buat. Jadi saya ingin tahu bagaimana Anda membuat kelengkapan-kelengkapan awal ini ya. Saya minta yang dibuka adalah Yuni, halaman judulnya Yuni tolong dibuka dengan novel ya. Novel halaman judulnya juga dibuka. Silakan Yuni, Anda gunakan share screen untuk melihat pekerjaan Anda halaman judul. Maaf, tapi izin off cam boleh nggak Bu? Ya, nggak apa-apa. Saya lihat aja judul Anda. Ya, bentar. Yang novel juga disiapkan ya novel ya. Baik, Bu. Maaf Bu, boleh novel duluan di aku sinyalnya rada ini. Maaf. Ya, silakan novel. Allah.
Pak. Yuni dibuka dulu file Anda, baru nanti Anda share screen begitu ya. Ya, kita lihat ya, menghitung pemuaian batang rel kereta api dengan menganalisis faktor penyebab dan menghitung besar selisih batang setelah pemuaian. Apa yang salah dari judul ini? Langsung saya katakan apa yang salah ya. Tadi tahu tadi salahnya apa tadi dari halaman judul ini? Menghitung bukan Bu? Ya, menghitung ya. Jadi di sini judul itu harus dibuat dalam bentuk frasa, tidak boleh kalimat. Ini syarat judulnya sudah terpenuhi, syarat 1 dan 2 ya, yaitu menggambarkan isi dan menggambarkan tujuan. Ya, menggambarkan isi, kita lihat topiknya adalah tentang pemuaian batang rel kereta api, itu kan topiknya ya. Tujuannya adalah menghitung, kemudian menganalisis faktor penyebab dan menghitung besar selisih setelah pemuaian begitu. Jadi syarat 1-2-nya terpenuhi. Tapi syarat 3 yaitu singkat, ini yang tidak terpenuhi. Pengertian singkat bukan hanya boleh 3-5 kata, tapi tidak dalam struktur kalimat. Nah, kalau seperti ini masih dalam struktur kalimat. Jadi untuk memperbaikinya dengan cara, ada yang ingat? Mengubah kata kerja menjadi kata benda. Jadilah penghitungan pemuaian batang rel kereta api dengan penganalisisan faktor penyebab dan penghitungan besar selisih ya setelah pemuaian ya. Nggak usah besar selisih batang ya, karena kata batang kan sudah di atas. Besar selisih setelah pemuaian aja. Atau menghitung besar selisih pemuaian, kata setelahnya dibuang ya. Nah kemudian ingat ya bahwa penghitungan besar selisih pemuaian berarti ini harus turun ya. Coba diturunkan mulai dari kata penghitungan. Karena itu satu frasa tuh. Nah, seperti ini ya. Kemudian apalagi yang salahnya? Jenis hurufnya harusnya huruf kapital, fontnya 16. Kapitalkan. Nah, penghitungan pemuaian batang rel kereta api dengan penganalisisan faktor penyebab dan penghitungan besar selisih pemuaian. Layoutnya sudah terpenuhi ya, dalam bentuk paradigma segitiga terbalik, baris pertama lebih lebar dari baris kedua lebih lebar dari baris ketiga, dan tidak memenggal frasa. Kalau Anda buat begini, penghitungan pemuaian rel kereta apinya di bawah itu salah ya, atau misalkan di sini dengan penganalisisan faktor penyebab dan penghitungan besar, misalkan selisihnya di bawah itu pun salah. Jadi pemenggalan tidak boleh di antara frasa ya. Maaf, di dalam frasa, tapi harus di antara frasa begitu ya. Kemudian makalahnya huruf kapital, fontnya 12. Ya, makalah ini kan sudah ditulis, kata makalah ini dibuang. Kemudian diganti dengan disusun. Kata untuk juga buang. Disusun memenuhi. D-nya huruf kecil karena ini bukan kalimat. Disusun memenuhi, kalau salah satu ada salah dua, ada salah tiga. Ya, kalau mau penggunaan kata salah satu itu harusnya satu di antaranya. Misalkan salah satu kalian menghadap saya, salah itu harusnya satu di antara kalian menghadap saya. Ya, nah ini kita bisa tidak usah digunakan. Disusun memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia, kata salah satunya dibuang. Disusun memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia, kata dari buang. Disusun memenuhi, satunya juga dibuang ya. Disusun memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Boleh ya Anda tuliskan yang diampu, tidak juga tidak jadi masalah ya. Jadi misalkan disusun memenuhi tugas bahasa Indonesia saja itu cukup ya. Nah, kata diampu oleh Ibu Sri Nurdilewati itu tidak usah. Nah, kemudian ini kalau seperti ini kan salah. Tahu nggak novel salahnya apa? Nama ibu. Iya, namanya terpenggal ya. Harusnya diampu oleh, boleh turun ke bawah ya. Atau kalau mau kata oleh dibuang ya. Bahasa Indonesia yang diampu, nah Ibu Sri Nurdilewati begitu ya. Berikutnya oleh novel O-nya kecilkan,
Betul ya, ini huruf kecil, kemudian fontnya 12. Nah, di sini kita tuliskan jurusan teknik sipil. Kalau mau Anda dari prodi juga boleh ya, misalkan program studi konstruksi gedung, jurusan teknik sipil, Politeknik Negeri Bandung. Karena nama kotanya sudah terintegrasi di nama lembaga, maka kita tidak usah menuliskan nama kotanya lagi. Tapi kalau Anda misalkan menuliskan Universitas Pajajaran, harus ditulis Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia harus ditulis Bandung, begitu ya. Bukan kota Bandung, cukup Bandungnya saja. Tapi ini dibuang aja, karena sudah Politeknik Negeri Bandung. Kecuali kalau Politeknik Negeri Bandung yang Pekalongan ya, misalkan. Nama lembaganya betul Politeknik Negeri Bandung, tapi ini yang filialnya. Nah, maka di bawahnya ditulis Pekalongan 2021. Ya. Ada ya. Terus kemudian kita mau buat lagi di mana ya Politeknik itu filialnya ya. Fontnya ini adalah 14. Jadi 16, 12, 12, 14. Nah, kalau setelah itu Anda tinggal atur layoutnya itu. Tidak ada ketentuan misalkan dari judul ke kedudukan karya tulis harus berapa misalkan 3 enter, tidak ada. Tapi Anda atur layoutnya ya semenarik mungkin ya, serapi mungkin begitu ya. Nah, ini untuk halaman judul. Ya, tinggal itu kan harus turun ya. Bisa Anda turunkan dari makalah coba. Turun dari makalah. Ya, nah itu ya. Kemudian ini bisa diturunkan lagi dari, jangan dari situ. Dari olehnya coba, oleh turun. Ya, nah, Anda bisa mengatur seperti itu. Ya, terima kasih Noval. Berikutnya siapa tadi, Yuni? Tolong dipersiapkan untuk halaman pengesahan ya, Deoni, kemudian dengan Anwar. Anwar siapkan halaman pengesahan. Yuni mana? Yuni sudah siap, Yuni? Ya, kita lihat judulnya sudah tepat ya. Pengevaluasian cara daur ulang dan pemanfaatan kembali limbah. Nah, ini ada judul dengan dan di sini. Ini tidak tepat karena ini akan menjadi dua gagasan sentral. Anda mengevaluasi cara daur ulang dan Anda mengevaluasi pemanfaatan kembali limbah sisa pembangunan ya. Jadi harusnya di sini bukan dengan dan, tapi gunakan majemuk bertingkat. Misalkan dengan pemanfaatan limbah sisa bangunan. Kata kembalinya nggak perlu tuh, nggak bermanfaat dituliskan di situ. Pengevaluasian cara daur ulang dengan pemanfaatan. Cara daur ulang apa ini? Topiknya nggak jelas. Yuni, Anda mau pengevaluasian cara daur ulang apa? Daur ulang limbahnya, Bu. Kayak daur ulang limbah, bisa dijadikan nah, kalau apa begitu, saja gitu. Harus di dalam topik kan Anda mau apa? Tujuan Anda adalah mengevaluasi. Mengevaluasi apa? Daur ulang sisa bangunan kan gitu. Ya harusnya. Atau sisa pembangunan dengan cara memanfaatkan limbahnya kan begitu ya. Jadi atau ini justru daur ulang limbah. Limbah itu dengan sisa itu gimana kedudukannya? Harusnya limbah pembangunan. Kalau sisa pembangunan berarti ada yang sudah dimanfaatkan kan? Ya. Jadi ini harusnya tujuan Anda kan gini, mengevaluasi cara daur ulang limbah pembangunan. Kan itu sebetulnya. Ya, tema Anda itu. Misalkan dengan memanfaatkan apa di sana. Ya, nah jadi ini judulnya kurang jelas topiknya, penggambaran isinya tuh tidak jelas. Harusnya pengevaluasian cara daur ulang limbah pembangunan gedung apa. Limbah pembangunan jalan akan beda dengan pembangunan gedung. Limbah pembangunan jembatan akan beda limbahnya dengan pembangunan gedung dan jalan tadi. Maka topiknya yang harus jelas dulu oleh Anda ya. Pengevaluasian cara daur ulang limbah pembangunan perumahan X misalnya. Pengevaluasian cara daur ulang limbah pembangunan jembatan Baja akan beda. Pengevaluasian cara daur ulang limbah pembangunan drainase akan berbeda. Gitu ya. Jadi nanti judulnya diperbaiki.
Kemudian ini bukan karya tulis ilmiah, tapi apa jenis karya tulis ilmiahnya? Paper, makalah, laporan praktikum, atau apa misalkan disertasi, tesis, dan sebagainya. Ya. Agak diperbesar, coba saya nggak lihat tulisannya, Yuni. Iya. Oke, ini 25 ya. Yuni diperbesar. Iya, diperbesar Yun. Yang pojok kanan bawah tuh digeser. Nah, gitu. Tadi sudah dikatakan makalahnya dengan huruf kapital. Kemudian makalah ini dibuat, untuknya dibuang. Makalah memenuhi salah satu tadi sudah diperbaiki ya. Oke. Makalahnya dibuang, kata makalah di yang pinggir itu. Kiri. Wah. Makalah disusun memenuhi, kata makalah yang itu dibuang. Nah, yang itu buang. Disusun memenuhi. D-nya kecil kan karena bukan kalimat. Salah satu dibuang, disusun memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, di sini boleh ya. Kalau Anda hati-hati ini, Anda kan menempatkan lembaga di sini. Disusun memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia program studi D3 konstruksi gedung di jurusan teknik sipil. Nah, nanti di bawah itu nggak perlu ditulis lagi. Jadi kalau Anda sudah menempatkan di kedudukan karya tulis, di bawah cukup lembaga yang besarnya saja. Tidak perlu dituliskan 2 kali seperti ini, ya. Nah, jadi Yuni betul huruf kecil, kemudian jurusan teknik sipil sudah ada kan di atas, berarti di sini dibuang. Cukup Anda menuliskan Politeknik Negeri Bandung. Kemudian Bandungnya dibuang, langsung tahun 2021. Ya. Tinggal Anda atur layoutnya ya. Yuni, judul Anda harus dipertegas objeknya ya, diperbaiki lagi. Masih tidak jelas. Gambaran objek dalam judul ini tidak jelas. Terima kasih Yuni. Silakan tadi yang saya minta membayangkan halaman pengusaha. Ibu, mohon maaf, Anwar pakai HP, nggak apa-apa. Bisa nggak? Kalau bisa ditayangkan nggak jadi masalah, Anwar. Paling kamera belakang gitu, kayak gitu, Bu. Ya, silakan aja, gimana caranya saya bisa nilai aja yang penting. Saya nggak ngerti. Pokoknya tertayangkan Anwar, saya bisa koreksi pekerjaan Anda. Tadi Anwar dengan siapa ya saya minta ya? Deonira ya? Siapa? Iya Deon? Deoni? Iya, nanti setelah ini ya. Nah Anwar coba gimana Anwar supaya besar ini? Anwar nggak kelihatan. Anwar laptopnya, kameranya rusak, Bu. Aduh Anwar, ini Anda menggunakan yang format TA ya? Ya, ini yang unik di Polban ya. Polban ini yang lama ya, yang di itu sekarang yang terbaru itu tidak ada lagi halaman judul halaman pengesahan ya. Jadi di format TA lama yang digunakan Anwar ini ada 2 informasi. Satu adalah halaman pengujian, satu halaman pengesahan. Di sana kan ada telah diujikan gitu ya Anwar ya? Tugas ini telah disidangkan. Oh, disidangkan ya, terus? Pada tanggal dan disahkan sesuai ketentuan. Terus? Terus di kiri pembimbing 1, pembimbing 2, sama ketua jurusan. Berikutnya? Disetujui? Belum, yang itu belum, Bu. Anaknya hanya enggak kan, itu di bawahnya kan ada tuh. Di bawahnya apa itu? Paling ketua jurusan, namanya sama iya. Bu. Itu adalah kan yang menguji dengan ketua jurusan beda. Jadi ini halaman pengujian dengan halaman pengesahan yang disatukan. Di atasnya halaman pengujian, di bawahnya halaman pengesahan. Disahkan oleh pembimbing dan diketahui oleh ketua jurusan kan? Iya, Bu. Iya, kalau yang tadi di setengah halaman ke atas itu adalah halaman pengujian. Di sana ditandatanganinya oleh ketua atau oleh dewan ketua sidang penguji kan? Iya. Ya, seperti itu. Ya. Anwar, judul kamu apa Anwar? Bacakan judulnya.
pembandingan struktur konstruksi kolom lantai 1 dan lantai 11 BRI Tower dengan menganalisa daya kuat tekannya. Ya, bukan menganalisa, kata itu tidak baku. Harusnya penganalisisan atau analisis, ya. Kalau Anda gunakan penganalisisan itu tegas sekali kata benda. Kalau Anda gunakan kata analisis, memang dalam linguistik kata analisis ini bisa sebagai verb kata kerja atau bisa sebagai nomina kata benda, ya. Jadi kalau Anda katakan tadi dengan analisis masih boleh, atau lebih baik Anda gunakan dengan penganalisisan, gitu ya. Ya, Bu. Anda gunakan yang pertama, kata pertama, perbandingan atau pembandingan? Anwar menggunakan pembandingan, Bu. Ya, pembandingan artinya kita membandingkannya. Kalau perbandingan artinya kita berbanding gitu ya. Jadi betul yang digunakan adalah pembandingan. Memang tidak seperti tidak lazim ya. Karena kalau kata kerja dibentuk oleh imbuhan ber, itu hasilnya dengan pe. Kalau dibentuk oleh imbuhan me, hasilnya dengan pe atau pem. Bertemu, pertemuan. Ya, jadi perbandingan itu dari kata berbanding ya. Kalau menemukan adalah penemuan ya. Tapi kalau memang prosesnya nanti Anda hasilnya merupakan perbandingan, Anda boleh juga di situ menggunakan kata perbandingan begitu ya, karena hasil yang diungkapkan. Tapi kalau mau mengungkapkan prosesnya adalah pembandingan. Kalau mau mengungkapkan hasilnya adalah perbandingan. Ya, beranalogi tadi ya, bertemu pertemuan, menemukan penemuan. Kemudian misalkan ada lagi kata apa lagi ya yang seperti itu, bercinta misalkan ya, hasilnya orangnya adalah pecinta. Kalau mencintai orangnya pencinta. Jadi itu berbeda, dua hal yang berbeda begitu. Ya, terima kasih Anwar. Baik, Bu. Silakan Dion. Nih, Dion. Iya, Bu. Ya. Kemudian untuk halaman kata pengantar, saya minta siapkan Sarafina dengan Teddy ya, Ted, kata pengantar. Halaman apa ya, kata pengantar ya. Setelah pengesahan itu kata pengantar. Bu, ya? Kalau saya kata pengantarnya belum, Bu, baru. Kenapa aku belum? Apa yang sudah tadi? Pengesahan sama judul, Bu. Baru dua. Sudah dibahas. Baru 2 lembar, ya baru 2 lembar yang dibahas barusan, Ibu. Seminggu, jadi pekerjaan seminggu hanya 2, gimana sih? Maaf, Bu, pikiran tenang tadi, tenang, nggak usah. Tapi lain kali jangan begitu ya. Mungkin maksud Anda, dugaan saya atau perkiraan saya Anda jadi gelagapan ya, karena cuma ya, kan saya katakan 5 yang harus Anda buat, halaman judul, pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan pilih satu di antaranya, gambar tabel, kan begitu. Dan lain kali dicatat dong kalau Anda pelupa begitu ya. Oke. Ya, Bu. Dengan siapa tadi ya? Saya tadi sudah mengkan Sarafina. Kalau begitu nanti seorangnya lagi adalah Zaki Adnan ya. Zaki sudah buat belum kata pengantar Zaki? Zaki Adnan? Zaki itu tadi bilangnya lagi di kamar mandi, Bu. Muhammad Putra aja deh kalau gitu. Nggak ada lagi juga Putra. Ada Muhammad Putra? Ada, Bu. Kata pengantar sudah? Sudah, Bu. Ya, baik. Dioni silakan. Tayangkan ini. Baik, belum tayangannya. Iya. Pengoptimalan anggaran renovasi jalan Kurba Miharja dengan pemrograman linear ya. Jadi Anda membuat RAB ya. Nah, kalau di sipil istilahnya RAB, pengoptimalan rancangan anggaran biaya, tidak hanya istilah anggaran renovasi, tapi RAB renovasi. Ya. Pengoptimalan rancangan anggaran biaya
Nah, gitu. Jadi kita harus menggunakan istilah-istilah lazim dalam suatu bidang ilmu, ya. Dengan pemrograman. Ya, kemudian penulis ini. Nah, ini yang menggunakan format Polban, ya. Dituliskan telah disahkan pada tanggal sekian-sekian, ya. Kemudian pembimbing 1, pembimbing 2. Oke, betul, ketua jurusan, tinggal tuliskan NIP-nya. Ini nggak ada garis bawah kan antara nama dengan NIP, ya? Nggak ada, ya. Jadi kalau Anda menuliskan di bawahnya itu adalah NIP, jangan gunakan format British. Karena kalau Anda menggunakan garis bawah di antara dengan NIP itu salah. Kalau menggunakan garis bawah itu di antara nama dengan jabatan, itulah format Britania atau British. Kita kan tidak menggunakan format British, begitu, ya. Ya, jadi ini NIP-nya aja yang belum ketua jurusan, ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih Dioni sudah tepat Anda membuatnya. Terima kasih, Bu. Ya. Sekarang tadi siapa? Sarafina, halaman kata pengantarnya. Iya, Bu. Dengan siapa tadi? Satu lagi siapa saya? Putra, ya, Muhammad Putra. Kemudian siapkan halaman daftar isi. Saya minta Aisyah, ya, Aisyah daftar isi dengan satu lagi siapa ya? Aisyah dengan Rizky, ya. Oke. Kita lihat kata pengantar. Pluralis majestisnya apa kata pengantar? Pluralis majestis. Penulis, tidak ada kata ganti di dalam tulisan karya ilmiah itu. Jadi di sini bukan saya, harusnya penulis. Puji dan syukur penulis, ucapkan. Langsung perbaiki, Dioni. Ingat, ya, kalau di dalam surat resmi saja kan bukan saya, tapi kami. Anda membuat surat pernyataan aja dengan istilah kami, ya. Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ridhonya. Sehingga kalau kami boleh nggak, Bu? Nggak boleh, saya katakan barusan, kami itu pluralis bahasa surat resmi. Kalau untuk karya tulis ilmiah itu adalah penulis, bukan juga penyusun, penulis. Nggak bisa langsung diperbaiki, Dioni? Oh, Syara, Bu, maaf. Siapa? Sarafina, ya, masih ingatnya Dioni. Sarafina nggak bisa diperbaiki langsung? Ya, bisa, Bu, bisa. Ya, perbaiki langsung. Ya, atas ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis, bukan hasil karya tulis, ya. Hasilnya dibuang kalau mau hasil penelitian. Ya. Menyelesaikan hasil buang karya tulis ilmiah yang berjudul, bukan petik tunggal tapi harusnya petik ganda. Perumusan solusi apa? Dengan penganalisisan. Nah, ini kan kembali lagi setara, ya. Perumusan solusi dampak rusaknya beberapa atap gedung di Polban. Setelah ini perumusan solusi rusaknya, perumusan solusi gini nih harusnya nih, perumusan solusi kerusakan, solusi kerusakan, tulis kerusakan atap gedung di Polban. Dalam karya tulis ilmiah tidak boleh ada kata-kata yang relatif. Beberapa hanya sedikit, banyak itu nggak boleh. Jadi kalau mau 5 ya 5. Perumusan solusi kerusakan 5 gedung. Jadi bukan beberapa gedung, ya. Kerusakan atap gedung di Polban. Di Polban, atap gedung di Polban. Polban gabungan suku kata kecil.
ya, tidak diawali huruf kapital semua, hanya awalnya saja yang kapital karena nama. P-nya Polban dengan penganalisisan dampaknya. Jadi yang lain buang. Permasalahan Anda sudah 2 kali ya, jadi saya lihat begitu menggabungkan antara topik dan tujuan, kan topiknya harus jelas dulu ya gitu. Jadi perumusan solusi kerusakan 5 atap gedung di Polban dengan penganalisisan dampaknya ya. Bukan petik tunggal tapi petik ganda. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih pada Bu Sri yang telah membimbing membantu penulis dalam proses penyusunan karim ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman yang telah membantu baik secara moral maupun material sehingga karya tulis ini terwujud. Penulis menyadari bahwa ada kekurangan dan kesalahan karya tulis yang penulis susun. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas kesalahan tersebut. Kritik dan saran dari pembaca senantiasa ditunggu penulis guna mengingatkan. Tidak ada apa dalam karya tulis, dalam kata pengantar ini. Padahal itu sangat penting. Ucapan terima kasih ada, harapan ada, persoalan yang diungkapkan ada dengan judul itu. Yang tidak ada adalah, padahal ini penting, inilah yang menyebabkan kata pengantar harus ada di dalam karya tulis. Tidak tujuan. Tidak ada tujuan subjektif atau kedudukan karya tulis. Di halaman halaman judul kan sangat terbatas. Makalah disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah. Nah, disinilah Anda harus jelaskan. Jadi di dalam karya kata pengantar, tujuan subjektif atau kedudukan karya tulis ini harus terungkap ya. Karya tulis ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Anda bisa jelaskan ya, pada tugas ini penulis mengaplikasikan pengetahuan perkuliahan tentang misalkan tata tulis laporan ya, atau bidang kajian penulisan laporan ilmiah dan sebagainya. Nah, ini terungkap. Atau minimal tadi sama dengan yang ada di halaman judul, itu minimal. Tapi sebetulnya itulah yang harus kita jelaskan ya dengan beberapa kalimat di dalam kata pengantar. Jadi setelah kata dampaknya, berikan titik-titik, Sarafina, setelah judul itu, titik-titik, buka kurung, tuliskan tujuan subjektif. Ya, oke. Ya, titik-titik lagi, beri merah. Jadi Anda harus tambahkan di situ, ya. Ya, kemudian ucapan terima kasih itu harus ditulis dalam bentuk tetap kalimat ilmiah ya. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang telah masih tetap ucapan kepada teman-teman yang telah membantu ya sehingga karya ini bisa terwujud. Ya, kemudian sekarang kita lihat penutup. Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kesalahan. Ingat nggak ciri karya tulis ilmiah itu apa? Cermat, terhindar dari berbagai kesalahan, tuntas. Kalau Anda menyadari masih banyak salah, masih banyak kurang, kenapa nggak ditambah dulu? Kenapa nggak diperbaiki dulu? Itu kan logikanya. Jadi tidak perlu kita berbasa-basi di kata pengantar. Kita harus yakin karya kita sudah layak publikasi, sudah layak dibaca oleh orang lain gitu ya. Nah, jadi Anda menggunakan bahasa yang basi. Berikan merah, buang gitu. Berikan merah aja dulu supaya Anda tahu salah itu. Ya. Nah, Anda di sini mau minta saran tapi melecehkan karya Anda sendiri kan gitu loh. Apa permintaan saran di sini adalah Anda meminta kritik dan saran, tapi Anda katakan karya Anda tidak sempurna, nggak perlu begitu. Jangan melecehkan karya yang sudah kita buat sendiri. Ya, tapi Anda pun boleh meminta saran. Jadi misalkan Anda katakan saja langsung misalkan ya, penulis berharap karya ini dapat bermanfaat, tetapi apabila ada saran dan kritik dari pembaca ya guna peningkatan kualitas dalam tulisan berikutnya, penulis ucapkan terima kasih. Kan kita bisa mengungkapkan seperti itu. Atau kalau misalkan Anda ini
tugas praktikum ke-1 biasanya ya, Anda nanti kan harus buat laporan. Nanti ada tugas praktikum kedua, ya Anda langsung saja untuk penyempurnaan dalam laporan praktikum kedua, misalkan penulis mohon saran dan masukan dari ibu, kalau tahu kita seorang dosennya ibu atau dari bapak, itu langsung ditujukan begitu, tidak apa-apa ya. Tapi kalau untuk pembaca secara umum juga tidak mengapa, tapi jangan diawali dengan melecehkan karya kita sendiri. Ya, bukan suatu arogan, kita tidak berendah diri seperti itu, ya, karena itu tidak ada manfaatnya begitu ya. Karena ciri karya tulis ilmiah kan satu diantaranya adalah harus cermat, terhindar dari berbagai kesalahan. Apalagi kalau ini dibimbing, kan yang menyatakan layak tidaknya karya itu publikasi pembimbing. Kata pembimbing sudah layak, Anda mentahkan lagi, Anda turunkan lagi, seolah-olah ini karya yang belum layak untuk publikasi. Karena apa? Masih ada kekurangan dan kesalahannya. Nah, kesempurnaannya tentu saja menurut pandangan penulis dan pembimbing kalau ada pembimbing. Begitu maksudnya ya, jadi tidak perlu diungkapkan. Kemudian pernyataan tempat, bulan, dan tahun penyelesaian itu tidak di sebelah kiri, tapi di sebelah kanan ya. Oh sebentar, kamu gunakan marginnya full block style ini. Kalau full block style, coba lihat, ini kan paragrafnya full block style ya, lurus penuh. Nah coba lihat kata pengantarnya di atas. Nggak boleh di tengah begini, kata pengantarnya juga harus margin kiri. Nanti halaman judul, logonya juga harus ada di kiri. Ya, nah berarti seperti ini. Nanti coba halaman judul Anda nggak boleh ada di tengah itu. Semua dari margin kiri. Anda udah buat halaman judul belum? Coba lihat. Ya, halaman judulnya di sini ada. Nah ini kan semua. Nah ini kan tumpang tindih. Nanti kita belajar konvensi naskah, pemaragrafan itu memang boleh dua, boleh lurus penuh, boleh bentuk takuk. Tapi ada konsekuensi terhadap yang lainnya. Kalau Anda menggunakan tadi pemaragrafan lurus penuh, tidak boleh halaman judul ini terpusat di tengah. Semua harus terpusat dari margin kiri juga gitu. Jadi judul dari kiri, kedudukan semua harus dari kiri, termasuk logo. Ya. Nah coba kalau kita sekarang ke kirikan semua. Halaman judul aja. Harusnya begitu kalau Anda gunakan bentuk takuk ya. Kita coba saat ini di ininya kan ke kiri. Ya pindahkan geser. Nah, harus begini. Karena paragrafnya adalah lurus penuh. Gitu. Jadi tidak boleh menggabungkan dua teknik. Kecuali kalau Anda bentuk takuk, artinya awal paragraf menjorok, betul semua terpusat di tengah, ada judul bab di tengah, ada tulisan nanti kata pengantar di tengah, konsekuensinya apa? Paragrafnya tidak boleh lurus penuh, tapi paragrafnya harus takuk, harus awal paragraf menjorok. Boleh Anda mau pilih yang mana, begitu, tapi konsisten. Ya, ketika Anda gunakan paragrafnya bentuk lurus atau full block style, semua dari margin kiri. Ketika Anda bentuk takuk akan terpusat di tengah. Gitu, ya. Oke. Lanjut. Tadi ke kata pengantarnya, berarti saya coba cek lagi pasti kesalahannya. Kalau nggak salah justifikasinya baru lurus kiri ya. Nah ini justifikasinya lurus kiri kanan diambilnya ya. Kemudian penulisan kata pengantarnya 14 ditebalkan. Jadi judul-judul di atas tuh harus ditebalkan. Daftar isi kata pengantar itu tebal ya. Fontnya 14 sudah benar. Paragraf ini kata pengantar gunakan 1,5 atau 2 spasi ya. Nah, kecuali abstrak ya. Abstrak itu yang 1 spasi. Dan ini harus dibuat dalam 1 halaman begitu ya. Nah, untuk tanggal saya kira sangat tentatif ya, tidak perlu dituliskan tanggal dalam pembuatan ini karena dia tentatif, belum tentu Anda persis tanggal 7 itu misalkan dipublikasikan. Ya, ya begitu yang harus diperbaiki, Sarafina. Terima kasih. Kemudian berikutnya. Ya siap Bu, makasih banyak Bu. Ya. Putri, Muhammad Putra. Salah. Untuk daftar isi saya sudah tentukan belum orangnya? Sudah kan? Sudah, Bu. Sudah. Ya, Rizky dengan siapa tadi? Lupa lagi, satu lagi. Iya. Puji syukur penulis panjangkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena platform menuliskan proses yang berjudul Dimensi Universitas Bandung dengannya huruf kecil. Karena kata tugas, serta juga huruf kecil, kata tugas, ya, kinerja masukkan jumlah air. Ya.
Masukan atau masukkan? Beda loh. Ya. Coba nanti perbaiki ya. Siapa Putra? Oke. Dimerahkan aja, nanti Anda pertimbangkan. Pengevaluasian efektivitas. Efektivitas V-nya bukan F yang di tengah. Yang di tengah, yang satu lagi. Efektivitas. Nah. F yang kedua. Ini seruan dirasa dengan pengevaluasian efektivitas kemiringan serta kinerja masukkan jumlah debit air. Pertimbangkan kata masukkan ya. Karya tulis ini disusun sebagai salah satu di antara, bukan salah satu, kalau salah satu ada salah dua, salah tiga. Satu di antara syarat memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam penyelesaian karya tulis ini, penulis mengalami kesulitan dan memperoleh referensi yang diperlukan dalam memperoleh. Namun berkat berbagai bantuan kesulitan tersebut berhasil. Untuk itu penulis mengucapkan penulis mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing yang membantu dalam penyelesaian karya tulis ini. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulisnya. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun agar karya tulis ilmiah dapat menjadi lebih baik. Bukan agar karya tulis ilmiah ini, Anda kan nggak akan merevisi ya, tapi mungkin agar karya tulis ilmiah berikutnya misalkan. Kemudian karya tulis ilmiah tidak berhuruf kapital ya, huruf kecil. Bandung, Desember 2001, penulis. Ya, terima kasih Putra sudah baik ya pola penulisan kalimat. Ya, berikutnya siapa? Rizky, tayangkan daftar isinya. Baik Bu, sebentar. Tadi saya minta Rizky dengan siapa sih? Lupa ya. Satu lagi siapa? Aisyah Bu. Aisyah, oh iya. Aisyah siap ya Aisyah? Siap Bu. Rizky ini spasinya harusnya rapat ya. Spasi. Berapa Bu spasinya Bu? Gini, di halaman judul satu baris dengan baris lain dalam satu bagian itu spasinya rapat. Jadi kalau Anda menuliskan antara misalkan judul 3 baris spasi rapat, jenis karya tulis dengan kedudukannya spasi rapat, oleh penulis dengan NIM-nya spasi rapat, lembaga misalkan dari prodi, jurusan, kemudian polban, kemudian tahun spasi rapat begitu. Ya, seperti itu. Rizky daftar isi Rizky. Baik, Bu. Sebentar Bu. Ya, agak perbesar aja daftar isinya. Jadi Anda gunakan setengah ya. Ke atas kan kita lihat ya halaman judul, pengesahan, abstrak, kata pengantar. Abstrak dengan kata pengantar lebih dulu mana? Abstrak Bu. Abstrak, bukan kata pengantar. Kalau di tugas ilmiah yang saya cari Bu, abstrak dulu. Alur logikanya paham tidak, Rizky? Iya. Enggak, saya tanya aja. Mengapa kita mendahulukan misalkan kata pengantar atau di sini kamu mendahulukan abstrak? Alur logikanya yang penting. Kita bisa bertanggung jawab dengan itu. Ya. Sama seperti gini, boleh nggak kalau saya menulis halaman judul itu huruf-huruf kecil, halaman pengesahan huruf kecil, kecuali di awal katanya. Jadi seperti menuliskan halaman subbab, boleh nggak? Boleh? Tidak Bu. Boleh. Logika berpikir kembali lagi gitu ya. Jadi kita lihat ada alasan ya. Gini, kita menginformasikan kepada pembaca ini loh karya tulis saya, identitas lewat judul. Karena karya ini bukan saya yang memberikan atau menyatakan layak tidak dibacanya, maka ada halaman pengesahan. Kemudian saya harus memberikan informasi kepada penulis untuk apa karya ini dibuat, bagaimana proses ini dibuat, itulah kata pengantar. Barulah saya ungkapkan apa sih hal penting yang perlu diketahui oleh pembaca yang tidak menguasai bahasa karya tulis, barulah oleh abstrak. Apabila pembaca ingin lebih detail lagi tahunya tentang yang dibahas ini, bacalah daftar isi. Logikanya begitu. Jadi harusnya adalah kata pengantar lebih dulu baru abstrak. Gitu. Boleh nggak ini ditulis dengan huruf kapital semua? Boleh.
Artinya Anda menyamakan kedudukan halaman judul itu seperti judul-judul bab. Karena apa? Semua kan ditulis di halaman baru. Halaman judul halaman baru, pengesahan halaman baru, kata pengantar baru. Walaupun abstrak hanya satu paragraf, 100 kata, 10 baris, Anda kan nggak boleh mengisi di bawahnya daftar isi. Ketika ada daftar isi, ada halaman baru. Jadi Anda menganggap kedudukan halaman-halaman judul itu sama kedudukannya dengan judul-judul halaman bab. Halaman baru bab itu kan harus berhuruf awal kapital dan ditempatkan di halaman baru. Boleh enggak kalau saya tuliskan dengan huruf kecil kecuali di awal kata seperti menulis subbab? Boleh. Artinya kita menyamakan kedudukan kelengkapan awal ini satu bab sama kedudukan dengan bab lain. Tapi halaman judul pengesahan ini bagian dari kelengkapan awal. Nah, jadi kita harus tahu argumen itu. Ketika ditanyakan misalnya, loh kamu ini kenapa halaman kapital semua? Kami penulis menganggap sama seperti kedudukan bab. Mengapa ini hurufnya kecil kok di awal saja? Karena kami menganggap ini adalah bagian dari kelengkapan awal. Sehingga kami tuliskan kedudukannya sama seperti subbab. Jadi bergantung sudut pandang penulis mau di mana. Begitu ya. Oke. Jadi halaman judul, pengesahan, kata pengantar. Kan kalau tidak ada pengesahan masuk kata pengantar. Ya, kemudian abstrak tentatif. Boleh ada, boleh tidak ya. Daftar isi, daftar tabel. Nah, kemudian penulisan subjudul. Penulisan subjudul itu tetap lurus margin kiri, tidak dimasukkan. Sama ketika Anda nanti di dalam naskah juga sama, tetap margin kiri. Kecuali anak subjudul. Kalau anak subjudul nanti di dalam naskah, posisinya atau dituliskannya menjorok ke dalam seperti Anda mengawali paragraf. Ya. Jadi di sini latar belakang, kemudian tujuan, itu semuanya dari margin kiri. Ya. Nah, pendahuluan itu memberikan informasi kepada pembaca tentang hal topik. Maka di sana diungkapkan apa yang melatar belakangi Anda memilih topik, apa persoalan dari topik tersebut, untuk apa Anda memilih persoalan tersebut, itu tujuan, kemudian manfaat. Bagaimana Anda memperoleh tujuan tersebut belum terlihat di sini. Maka harus muncul metode. Ya, karena saya lihat di dalam pembahasan nggak ada juga metode. Maka minimal di dalam bab 1 itu ada metode. Atau kalau Anda langsung fokus kepada sumber dan teknik pengumpulan data karena penelitian kita simpel, boleh saja. 1.4 adalah sumber dan teknik pengumpulan data. Ya, jadi untuk mencapai tujuan tersebut Anda menggunakan sumber datanya ini, tekniknya ini. Kemudian bagaimana pengungkapan karya Anda itu? Itulah muncul sistematika penulisan. Jadi sebaiknya manfaat itu digabungkan dengan tujuan. Tujuan dan manfaat penelitian. Tapi jangan tertukar. Tujuan adalah sesuatu yang harus kita peroleh. Ya, sebagai penulis atau sebagai peneliti, manfaat ini implementasi dari tujuan yang telah diperoleh, baik oleh penulis maupun oleh pembaca, ya. Nah, kemudian 1.4-nya Anda boleh gunakan metode penelitian atau sumber dan teknik pengumpulan data saja langsung boleh, ya. 1.4 Rizky ganti metode penelitian. Kalau Anda mau menguraikan lagi boleh metode penelitian 1.4.1 sumber dan teknik pengumpulan data, 1.4.2-nya waktu dan lokasi penelitian, tidak jadi masalah, atau Anda cukup begini saja ya. Dan 1.5-nya sistematika penulisan ya. Nah, ini berarti Rizky membuat dengan teknik kerangka langsung ya, bukan tidak langsung. Ada tinjauan pustaka, ada analisis data, simpulan, dan saran begitu. Saya berharap tuh ada yang sudah membuat kerangka karangan sehingga bab 2-nya bukan dengan judul tinjauan pustaka. Mungkin bab 2-nya adalah misalkan deskripsi jembatan Citarum. Nah, panjang jembatan Citarum, luas jembatan Citarum, fungsi jembatan Citarum, dan sebagainya. Inginnya sih gitu ya, tapi enggak ada. Ya, belum kepikiran Bu. Kalau seperti ini sudah benar ya daftar isinya. Ya, terima kasih Rizky. Bisa Anda tutup. Aisyah, baik, Bu. Terima kasih. Ya. Aisyah, Anda membuat yang rincian nggak Aisyah? Aisyah atau Anissa tadi? Aisyah Bu. Rincian Aisyah? Apa ya Bu? Ya, di daftar isinya yang terinci nggak? Bab 2-nya dirinci lagi, bab 3 dirinci lagi?
sama Iya, seperti Bu. Rizky? Hah? Iya, Bu. Enggak. Dirinci lagi. Dirinci lagi? Iya. Ya, tolong kalau gitu tayangkan. Baik, Bu. Yang lain sambil dikoreksi ya. Anda, oh ini salah, langsung beri merah, beri tanda. Jadi Anda nanti sudah baik begitu, mudah nanti mengkompilasi. Oke, tinjauan pustaka sama ini dengan Rizky yang belum di ini kan. Latar belakang ini sama, nanti garisnya di margin kiri 11131 juga dari margin kiri. Kerangka pemikiran, ini pilih ya satu judulnya, apakah Anda akan gunakan kerangka pemikiran atau pendekatan masalah. Tapi kalau sudah ada tinjauan pustaka, ini harusnya 14 nggak ada ini, ya, karena dari situlah nanti dari tinjauan pustaka. Kalau ada hipotesis harus diawali oleh anggapan dasar, ya. Jadi hipotesis nanti harus ada anggapan dasar. Postulat ya 15 postulat dan hipotesis atau anggapan dasar dan hipotesis gitu. Anda pilih mau sistematika penyajian, mau sistematika penulisan. Jangan dituliskan dua-duanya seperti ini, ya. Oh, ini juga tetap sama, ini nggak dirinci hasil dan pembahasan daftar pustaka dan nampilan. Ya, Aisyah nanti diperbaiki marginnya kiri, kemudian tadi masukan-masukan dari saya seperti pilih satu di antaranya ya, itu dipertimbangkan lagi. Ibu mau nanya Ibu. Ya. Kalau misalnya yang 131, 121 itu menjorok gak, Bu? Enggak, kalau dalam daftar isi tidak, tetap dari margin kiri lurus semua. Oh, jadi semuanya lurus, Bu? Ya, margin kiri. Kecuali nanti dalam naskah anak subbab itu adalah di menjorok ya, sesuai seperti paragraf. Ada nggak yang menulis daftar isi sudah terinci apa isi bab 2-nya, bab 3-nya begitu? Sudah ada rinciannya. Misalkan seperti saya katakan tadi, bab 2 nggak istilah pakai tinjauan pustaka, tapi bab 2 misalkan deskripsi jembatan Citarum, tadi saya katakan 2.1 apa itu misalkan panjang Sungai Citarum, 2.2-nya lebar jembatan Citarum, 2.3 fungsi jembatan Citarum, 2.4 misalkan kondisi aliran Sungai Citarum. Ada nggak yang seperti itu? Bab 2. Ada yang buat begitu? Nggak ada, berarti Anda tidak membuat kerangka karangannya. Anda belum membuat kerangka karangannya, berarti semuanya sama. Baik, kalau tidak ada, saya minta sekarang, nanti jangan, saya nggak mau ya, bab 2 tidak dengan istilah tinjauan pustaka. Ya, jadi jangan menggunakan konsep kerangka karangan langsung, tapi gunakan konsep kerangka karangan tidak langsung. Ya, jadi nggak ada istilah bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 apa tadi pembahasan atau analisis data, tidak, tapi gunakan judul yang melingkupi sub-sub judul di bawahnya. Ya. Berikutnya tentang daftar gambar. Ada yang sudah membuat daftar gambar? Mengibaratkan gambarnya apa saja dituliskan di dalam daftar gambar. Ada yang sudah buat itu? Saya. Ya, silakan tayangkan kalau sudah. Cuman sedikit gak apa-apa, Bu? Ya, saya lihat aja formatnya aja. Kavi sudah buat daftar tabel belum, Kavi? Sudah, Bu. Nah, nanti setelah ini gambar kita lihat daftar tabel ya. Oke. Ya, jadi Ibu saya tabel, Bu. Oh, kamu tabel. Kavi buat daftar gambar nggak, Kavi? Buat, Bu. Nah, ya Kavi nanti ya. Nah, ini format yang kurang tepat ya. Jadi daftar tabel tidak perlu ada penulisan di sana. Nomor, judul tabel, halaman. Itu harus dibuang, Rizky. Kemudian Anda tuliskan tabel 1. Kalau Anda tuliskan begini, tabel 1.1, tabel 1.2, itu artinya tabel di bab 1 nomor urut 1, tabel di bab 2 tabel di bab 1 nomor urut 2 dan sebagainya. Jadi penomoran tabel terintegrasi dari 1 hingga akhir dan tidak ada penomoran seperti itu. Anda berikan tabel 1. Tuliskan tabel 1. Satu-satunya dibuang dulu. Ini pakai ini ya? Oh enggak. Tabel 1, kajian empiris, tabel 2,
Data primer dan sekunder, tabel 3. Ya. Nah, kemudian kan nggak mungkin tabel dalam satu halaman yang sama ya. Jadi kalaupun mengibaratkan harus berpikir juga. Karena kan tabel nggak mungkin sedikit ya. Jadi misalkan ada di halaman 10, ada di halaman dan seterusnya. Jadi begitu untuk penulisan daftar tabel tidak menggunakan penomoran urut bab ya, seperti itu. Ya, terima kasih Rizky. Baik Bu, terima kasih. Sekarang Kavi, daftar gambar coba saya lihat. Ya Bu, sebentar Bu. Yang mau membahas bab 1 dipersiapkan ya. Bab 1, bagian inti maaf. Yang mau membahas bagian inti dipersiapkan. Setelah ini kita langsung dengar paparan. Bentar Bu, ini. Sudah ada. Ya, nah ini juga sama ya, Kavi juga harusnya gambar, begini, gambar boleh menggunakan dua nomor, tapi pengertiannya ini bukan bab. Ya, misalkan gini, Anda membuat gambar denah rumah, jadi gambar 1 denah rumah. Nah, di dalam gambar denah rumah itu Anda akan membuat denah kamar dari gambar rumah tersebut. Nah, itu baru boleh. Jadi, gambar 1.1 dapur rumah. Gambar 1.2 ruang tamu rumah. Gambar. Nah, itu boleh. Artinya gambar di dalam gambar. Boleh kita ungkapkan. Tapi kalau misalkan ini kan berbeda nih, bangunan dengan bahan baku, dampak. Berarti ini gambar-gambar yang berbeda. Nah, kalau gambar-gambar berbeda tadi kita integrasikan penomoran 1 hingga akhir ya, tidak dengan istilah bab. Kemudian judul gambar ini salah ya, dengan huruf kapital setiap awal katanya. Ya, jadi harusnya bangunan, penggunaan bahan baku, merusak lingkungan itu harus berhuruf kapital. Yangnya huruf kecil. Bangunan dengan penggunaan bahan baku yang merusak lingkungan. Biasanya dengan istilah tidak ramah lingkungan ya, kalau nggak salah ya, gitu ya. Jadi bangunan dengan bahan baku, kata penggunaannya bisa dimulai. Bangunan dengan bahan baku tidak ramah lingkungan. Ya, biasanya seperti itu istilahnya, bukan yang merusak. Tapi tidak. Bangunan atau berbahan saja. Bangunan berbahan baku, kata dengan buang, tapi gunakan berbahan. Enggak, diperbaiki aja. Berbahan baku, ya, tidak ramah lingkungan. R-nya besar, T-nya besar. Kemudian halaman di atasnya nggak usah ada hal. Kemudian singkatan dihapus aja gitu Bu halamannya. Iya, hapus. Buang. Kalaupun Anda singkat, halaman itu bukan hal ya, tapi HLM titik. Dampak kerusakan, ya udah, dampak kerusakan bangunan berbahan tidak ramah lingkungan, kan begitu ya? Tinggal copy paste atas, tambahkan di situ, gitu kan? Ya. Kemudian bukan salah satu, langsung saja. Contoh bahan bangunan tidak ramah lingkungan. Jadi jangan pakai salah satu, langsung aja contoh. Contoh. Atau mungkin Anda tidak gunakan istilah contoh, Anda langsung saja. Karena ada beberapa, misalkan langsung Anda, misalkan gambar bahan bangunan tidak ramah lingkungan, ya, begitu. Contohnya buang, langsung saja bahan bangunan, gambar 3-nya kan udah. Gambarnya buang. Gambar 3, bahan bangunan tidak ramah lingkungan. Nah, kemudian gambar 4, bangunan ramah lingkungan, begitu. Ya.
Ya, nanti perbaiki. Jadi setiap awal kata dalam judul gambar itu harus berhuruf kapital kecuali kata tugas. Ya. Terima kasih, Afi. Ada yang mau ditanyakan tentang kelengkapan awal? Silahkan. Kalau ada pertanyaan dulu. Jadi Anda harus sudah membuat 5 ya. Sekarang kan tinggal revisi. Karena setelah ini Anda tinggal membuat tugas berikutnya lagi, bagian inti. Begitu. Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan dulu tentang bagian kelengkapan awal. Kalau tidak ada, saya persilakan yang akan Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Amira. Bu, saya. Siapa yang bertanya? Saya juga mau bertanya, Bu. Boleh? Siapa dulu tadi? Saya Amira Labira. Amira. Boleh bertanya? Untuk judul, kan kata Ibu harus memenuhi kaidah. Kaidah apa? 3. Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar. Silakan Amira. Untuk judul, kalau tidak bisa memenuhi kaidah segitiga terbalik, apa tidak apa-apa, Bu? Tidak apa-apa. Jadi jangan sampai Anda mengorbankan pemenggalan frasa ya hanya untuk memenuhi tadi segitiga terbalik ya. Jadi jangan sampai itu. Penuhi dulu pengertian dari masing-masing frasa itu sehingga kita tidak memenggal di tengah-tengah frasa gitu ya. Pemenggalan harus dilakukan di antara satu frasa dengan frasa lain. Begitu Amira. Mungkin saja baris pertama lebih pendek dari baris kedua, akhirnya terjadi seperti itu. Atau baris pertama sudah betul lebih lebar, baris kedua lebih sempit, baris ketiganya lebih lebar lagi, tidak jadi masalah. Ya, begitu. Ada lagi tadi siapa yang mau bertanya? Satu lagi? Saya Bu, Kahfi. Ya, silakan. Itu Bu, mau nanya apa sih kalau mau buat prakata sama kata pengantar tuh bedanya di mana sih? Yang benar, kata pengantar itu harus dibuat oleh orang yang lebih ahli dari penulis. Karena dialah yang mengantarkan karya itu supaya pembaca itu tertarik pada karya tulis tersebut. Itu seharusnya begitu. Prakata adalah dibuat oleh penulis. Gitu. Nah, tapi kelaziman di Indonesia, kalau prakata itu istilah asingnya itu preambul kalau nggak salah ya, mengambil dari bahasa Belanda kalau tidak salah. Ya. Nah, di Indonesia kata pengantar itu juga dibuat oleh penulis. Jadi sekarang ini sebetulnya salah kaprah yang dilazimkan akhirnya. Akhirnya orang menulis kata pengantar disamakan dengan penulisan prakata. Begitu Kavi. Jadi yang tepat kata pengantar itu seharusnya dibuat oleh ahli ya, oleh orang yang lebih pengetahuannya dibanding dengan penulis. Itu kata pengantar. Karena mengantarkan karya tersebut kepada pembaca begitu. Nah, tapi kalau misalkan bayangkan kalau tugas akhir satu angkatan dalam satu lembaga itu kadang-kadang kan lebih dari 500 orang ya. Penulis itu harus mencari ahli-ahli misalkan yang lebih dari dirinya kan akan sulit. Sehingga akhirnya kata pengantar di Indonesia itu dibuat oleh penulis sendiri ya. Kalau Anda misalkan pernah melihat atau juga nanti mungkin di perpustakaan ada ya, buku saya yang pertama, Kiat Penulisan Laporan Ilmiah, kata pengantarnya bukan oleh saya menulis prakata di situ, tapi kata pengantarnya ditulis oleh Profesor Wahyu ya, di sana. Nah, itulah yang mengantarkan karya saya begitu. Prakatanya saya tulis sendiri. Tapi saya katakan tadi di dalam tulisan-tulisan Indonesia, akhirnya kata pengantar itu dibuat oleh penulis juga gitu ya. Seharusnya kalau dibuat oleh penulis itu namanya prakata. Itu yang lebih tepatnya. Begitu Kavi? Paham? Iya Bu, makasih paham Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, silakan Anda yang akan memaparkan bagian inti untuk menggunakan share screen-nya. Baik, Ibu, izin share screen. Suara saya ada? Sudah terdengar. Ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1.
yang beranggotakan saya, Aisyah Janelianti, lalu ada Maitri Widya, dan Muhammad Fadlil akan memaparkan materi tentang sistematika laporan ilmiah bagian inti. Bagian pertama akan dijelaskan oleh saya. Jadi bagian inti karangan ilmiah itu terdiri dari beberapa bab. Yang pertama, pendahuluan. Lalu yang kedua, bab perancangan atau desain penelitian atau komplikasi data. Lalu yang ketiga, bab temuan dan analisis data. Yang terakhir, bab simpulan. Bab pendahuluan. Yang pertama, berisikan latar belakang penelitian. Latar belakang merupakan alasan pemilihan yang berfungsi sebagai motivator penelitian. Itu berarti motivator bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan motivator bagi pembaca untuk mengetahui uraian bagian berikutnya. Latar belakang masalah merupakan bagian pendahuluan penelitian yang mengungkapkan kesadaran peneliti terhadap adanya suatu fenomena gejala yang diperoleh melalui observasi awal terhadap data di sekitar objek penelitian. Lalu data diungkapkan berdasarkan observasi yang peneliti mewakilkan kelompok populasi objek penelitian. Data ini dapat disajikan dalam bentuk tabel, angka persentase, atau dalam narasi biasa. Data yang perlu diungkapkan dalam sebuah organisasi secara garis besar berkaitan dengan yang pertama, faktor-faktor kontekstual, lalu aspek-aspek struktural, yang ketiga, persepsi, sikap, dan perilaku para anggota organisasi perusahaan dan jaringannya. Selanjutnya, permasalahan yang muncul umumnya berupa kesenjangan antara harapan, teori, undang-undang, norma, kebiasaan, atau kultur dengan kenyataan. Suatu topik layak detail jika cukup sahih atau benar dan handal untuk dijadikan permasalahan. Suatu topik layak detail jika cukup sahih atau benar dan handal untuk dijadikan permasalahan. Jadi dalam bagian ini dikemukakan kesahihan atau kebenaran dan keterandaian masalah untuk diteliti. Kesahihan dapat diketahui melalui telaah teori maupun konstelasi faktual. Keterandalan dapat diketahui dengan menemukan ada tidaknya kesesuaian antara telaah teori dengan penafsiran fakta. Contoh topik-topik yang berkaitan dengan persoalan teoretis adalah yang pertama, persoalan saat ini yang perlu pemecahan segera, lalu sesuatu yang bukan atau belum menjadi masalah saat ini, tetapi memerlukan perbaikan lebih lanjut. Lalu selanjutnya, masalah konseptual dalam penelitian murni yang perlu klarifikasi atau penajaman dalam rangka memahami gejala. Pertanyaan penelitian murni yang perlu jawaban secara empiris. Contoh topik-topik yang berkaitan dengan persoalan praktis adalah yang pertama, program pelatihan yang tidak efektif. Selanjutnya, volume penjualan produk yang tidak meningkat. Yang ketiga, sistem yang tidak optimal. Yang keempat, modifikasi alat. Yang kelima, rancangan bangun sebuah produk. Dalam sebuah latar belakang masalah hendaknya, yang pertama dikemukakan gejala atau situasi kondisi yang melatar belakangi terjadinya masalah, tetapi tidak memberikan jawaban timbulnya masalah. Yang kedua, dikemukakan alasan penelitian. Yang ketiga, dijelaskan pentingnya topik penelitian bagi perkembangan ilmu dan atau bagi kegunaan praktis dalam penerapannya pada organisasi perusahaan. Selanjutnya, dikemukakan daftar penelitian terdahulu, jika ada, dan atau dasar ilmu pengetahuan teori yang mendukung pemilihan masalah. Selanjutnya, dikemukakan tujuan penelitian dan masalah hasil penelitian. Lalu, dikemukakannya hambatan penelitian. Lalu yang terakhir, uraian tentang hal tersebut dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal yang khusus berhubungan dengan topik laporan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Maitri. Oleh Fadlil, Aisyah. Oh, baik, oleh Fadlil. Maaf. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah. Di identifikasi masalah ini,
berisi inventarisasi sebanyak mungkin alternatif masalah pokok yang diperoleh dari gejala-gejala yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang masalah. Kemudian, masalah ini juga akan dibahas dan dijawab secara rinci dan argumentatif pada bagian hasil penelitian dan pembahasan. Dalam tahap ini, yang perlu dilakukan adalah yang pertama itu penegasan judul dengan cara membatasi ruang lingkup judul. Kemudian, yang kedua, pengajuan pertanyaan tentang hal-hal yang akan dicari jawabannya dalam kegiatan penelitian. Kegiatan ini juga disebut sebagai kegiatan penentuan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Nah, karena tidak semua dapat diteliti, maka batasan masalah perlu dikemukakan sebagai upaya untuk menetapkan batas-batas permasalahan dengan jelas, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat dimasukkan ke dalam lingkup permasalahan. Kemudian di sini juga perlu dikemukakan perumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pernyataan tersurat yang lengkap dan terinci tentang ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti. Rumusan ini merupakan penjabaran dari identifikasi dan batasan masalah. Selanjutnya akan dibahas mengenai tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini merupakan pernyataan arah yang akan dicapai dan penindaklanjutan identifikasi masalah. Tujuan penelitian mengungkapkan keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan. Tujuan penelitian ini harus relevan dan konsisten dengan identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan hipotesis. Kemudian yang kedua itu ada manfaat penelitian. Subbab manfaat penelitian merupakan penjelasan tentang praktis dan manfaat teoritis penelitian. Manfaat penelitian berkaitan dengan saran akan disampaikan pada bab simpulan. Selanjutnya akan dibahas mengenai kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran atau pendekatan masalah merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana peneliti melakukan penerapan teori terhadap faktor penting dalam masalah yang diteliti. Kerangka pemikiran merupakan dasar pemikiran yang mengemukakan hasil sintesis terhadap fakta-fakta, observasi, dan telaah kepustakaan. Subjudul ini mengungkapkan secara rinci, mendalam, logis, dan relevan hubungan dan keterkaitan antar variabel dengan permasalahan sehingga dapat dijadikan dasar jawaban. Untuk memperoleh kerangka pemikiran yang baik, langkah-langkah yang harus kita lakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu, mengidentifikasi variabel penelitian secara jelas, kemudian menentukan variabel penelitian untuk memudahkan pengumpulan data, mengemukakan hubungan variabel yang satu dengan yang lain secara teoritis, kemudian mengemukakan anggapan dasar yang diyakini kebenarannya, sehingga menjadi dasar dalam menerapkan teori untuk menunjukkan hubungan antar variabel, kemudian menyatakan secara eksplisit sifat dan arah hubungan antar variabel hasil penelitian sebelumnya jika variabel tersebut berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Kemudian, menyatakan kejelasan hubungan antar variabel, argumentasi tentang hal tersebut dapat diadopsi dari hasil penelitian sebelumnya. Menggambarkan kerangka pemikiran dalam bentuk diagram skematis, sehingga pembaca dapat melihat dengan jelas hubungan antar variabel penelitian. Dan yang terakhir, untuk penelitian deskriptif, subjudul kerangka pemikiran diganti dengan pendekatan masalah yang secara prinsip hampir sama dengan kerangka pemikiran. Pendekatan masalah menjelaskan kerangka teori yang dapat menjawab permasalahan penelitian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Maitri. Yang selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis ini bersifat pilihan jika diperlukan. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih diperlu uji kebenarannya secara empiris dan dugaan tentang ada tidaknya hubungan antara variabel penelitian. Hipotesis harus diuji pada bab analisa data. Hipotesis secara umum dinyatakan dalam bentuk kalimat berita yang dirumuskan dengan singkat dan jelas. Dibuat dalam pernyataan yang menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel berdasarkan teori yang dikemukakan dalam kerangka pemikiran. Dirumuskan secara operasional dalam bentuk hipotesis kerja dan hipotesis nol. Dikembangkan dalam hipotesis mayor dan hipotesis minor. Next. Oke.
Kemudian ada metode penelitian. Pada subbab ini berisi penjelasan tentang metode yang digunakan untuk menganalisis data. Peneliti harus menjelaskan dan memberi alasan-alasan pemilihan jenis metode yang dipakai. Pada bagian ini dapat diuraikan lokasi dan waktu penelitian meliputi kota, daerah, desa, kecamatan, perusahaan, laboratorium, dan lainnya. Dalam bagian ini dikemukakan juga jadwal waktu atau time schedule penelitian agar tampak bahwa proses penelitian dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Lanjut mengenai sistematika penyajian. Bagian ini memuat pokok-pokok bahasan yang disusun menurut penulis dari bab demi bab sesuai dengan apa yang tertera dalam kerangka karangan. Dengan adanya bagian ini, pembaca akan memperoleh gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diuraikan pada bab berikutnya. Yang perlu diperhatikan adalah pemaparan bagian ini diwujudkan dalam bentuk kalimat, tidak dibuat seperti kerangka karangan. Bab 2 tinjauan pustaka menjelaskan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Tinjauan pustaka mengungkapkan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain, publikasi jurnal-jurnal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, kaidah-kaidah teoritis, serta asumsi-asumsi sebagai bahan penalaran untuk menjawab pemaparan permasalahan. Apabila penulis membandingkan beberapa pendapat ahli tentang suatu konsep, sebaiknya pendapat tersebut tidak diambil sebagai simpulan untuk keperluan pembuatan definisi sendiri. Dan jika mengemukakan beberapa definisi tersebut cukup diinterpretasikan dan dikomentari. Bab temuan atau disebut juga dengan analisis data. Berisi gambaran umum. Gambaran umum yang dimaksud di sini adalah uraian tentang hal-hal yang berhubungan dengan data kebutuhan analisis. Hasil penelitian pada bagian ini dijelaskan bagaimana, apa, mengapa hasil penelitian ini diperoleh. Peneliti menjelaskan juga hasil pengujian terhadap beberapa asumsi dan hasil pengujian kehandalan dan kesahihan angket. Yang terakhir, kita mempunyai bab simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban atas persoalan yang ditemukan dalam rumusan masalah. Simpulan merupakan kristalisasi hasil analisis dan interpretasi penelitian atas penelitian. Untuk laporan yang mengajukan hipotesis, simpulan itu merupakan jawaban atas terbukti tidaknya kebenaran hipotesis. Saran merupakan implikasi atau konsekuensi berdasarkan simpulan sare, umumnya berupa imbauan dan anjuran yang menyangkut aspek operasian kebijakan ataupun konsep. Saran hendaknya bersifat konkret, tidak bernilai dan terarah. Apabila penelitian tidak mengajukan saran atas dasar simpulan hasil penelitian, judul bab adalah simpulan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 1. Untuk sesi selanjutnya, dipersilakan untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Yang mau bertanya silakan raise hand. Ya, Aisyah, kalau tidak ada yang bertanya karena waktu kita juga ini sudah tinggal 5 menit lagi ya. Silakan ditutup saja, saya hanya ingin memberikan ulasan sedikit ya. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang fungsi pendahuluan ini ya, di dalam bagian inti, itu memberikan informasi kepada pembaca tentang pemilihan topik yang kita lakukan, atau penentuan topik yang kita lakukan. Maka di sini diinformasikanlah tentang alasan kita memilih topik tersebut, apa persoalan tentang topik tersebut, untuk apa Anda mempersoalkan topik tersebut, bagaimana cara mencapai topik tersebut, dan apa yang Anda dapat sajikan dari topik tersebut. Maka di dalam bab pendahuluan itu tadi ya,
alasan kita memilih topik tersebut itu dituliskan dalam latar belakang. Apa masalah dari topik tersebut kita tuliskan dalam perumusan masalah. Untuk apa Anda mempersoalkan topik tersebut, kita tuliskan dalam tujuan. Bagaimana mencapai tujuan tersebut, maka itu kita tuliskan metode. Bagaimana hasil dari topik tersebut, maka itu dituliskan dalam sistematika penulisan. Jadi itu isi dari bab 1, memberikan informasi tentang topik yang kita bahas, tapi belum sampai ke dalam pembahasannya, begitu ya. Nah, tadi diungkapkan isi latar belakang ya, bagaimana kontekstual yang harus dimasukkan. Kita bisa menyederhanakan pemikiran dari latar belakang. Latar belakang ini berisi alasan mengapa kita memilih topik tersebut. Nah, alasan pemilihan topik tersebut bisa dilihat dari sudut pandang dimensi waktu. Ya, persoalan atau topik tersebut masa lalunya bagaimana, saat ini seperti apa, dan harapan Anda ke depannya itu apa, begitu ya. Itu bisa dilihat dari alasan dari dimensi waktu. Kemudian tadi diungkapkan bisa juga dari alasan adanya kesenjangan antara teori dan kenyataan. Kita ungkapkan di situ juga bisa. Kemudian yang ketiga, kita pun bisa mengisikan alasan dengan hal yang memotivasi kita mempersoalkan topik tersebut apa. Itu pun bisa ya. Contoh misalkan, topik Anda tentang misalkan jembatan Cisadane. Tujuan Anda adalah merancang ulang. Jadilah judul Anda rancang ulang jembatan Cisadane misalkan ya. Nah, Anda ungkapkan mengapa Anda memilih alasan tersebut. Oh, karena jembatan Cisadane saat lalu itu ketika pembangunan yang pertamanya itu seperti apa? Misalkan memenuhi standar, kemudian juga kekuatan dan sebagainya. Kemudian saat ini bagaimana tentang jembatan Cisadane? Ternyata misalkan jembatan Cisadane ini saat ini misalkan kondisinya mengkhawatirkan, bisa menimbulkan kecelakaan, atau misalkan sudah tidak sesuai lagi dengan misalkan pendangkalan sungai dan sebagainya. Anda ungkapkan kondisi jembatan Cisadane saat ini. Setelah Anda lakukan penelitian, apa sih harapan Anda tentang jembatan Cisadane ini? Jadi kita melihat persoalan tentang jembatan Cisadane dari dimensi waktu. Atau sekarang kita lihat ungkapkan juga alasan misalkan dari adanya kesenjangan antara teori dan kenyataan. Dalam suatu teori misalkan kalau jembatan itu, kalau sungai itu lebarnya lebih dari 10 meter misalkan, tidak boleh menggunakan konstruksi bambu misalkan. Nah, ternyata kenyataan sekarang jembatan Cisadane itu masih menggunakan konstruksi bambu. Anda ungkapkan itu pun boleh ya. Atau apa sih yang memotivasi Anda memilih topik tentang jembatan Cisadane? Anda melihat di sana misalkan bahwa jembatan ini merupakan gerbang kegiatan ekonomi satu desa dengan desa lain misalkan. Atau Anda juga terlihat misalkan termotivasi merancang ulang jembatan Cisadane ini karena misalkan Anda mengetahui bahwa konstruksi bambu itu punya banyak kelemahan dibanding dengan rancangan yang Anda mau buat, misalkan dengan konstruksi baja misalkan. Nah, jadi kita pun bisa mengungkapkan alasan dari hal-hal tersebut. Ya, nah pencarian sumber data alasan ini bisa dari penelitian-penelitian terdahulu, misalkan Anda bisa ungkapkan data-data penelitian terdahulu, itu bisa diungkapkan di latar belakang juga ya. Nah, kemudian atau Anda mengisi alasan dari latar belakang ini, mengisi latar belakang ini dari kondisi exciting topik tersebut. Jadi Anda hanya memaparkan bagaimana persoalan topik itu dari saat ini saja yang terlihat atau data-data yang Anda peroleh, tidak melibatkan dimensi waktu, tidak melibatkan teori dan teorinya, tapi Anda hanya mengungkapkan kondisi topik tersebut saat ini. Itu pun boleh diisikan dalam latar belakang ya. Nah, cara pengungkapan latar belakang ini harus dari pernyataan umum mengerucut ke dalam persoalan Anda. Jadi sama lah kalau kita tadi ibaratkan segitiga terbalik dari seperti segitiga terbalik. Jadi kita ungkapkan dulu misalkan tentang jembatan sungai. Jangan tentang jembatan secara umum. Karena kan jembatan secara umum itu bisa jembatan antar jalan, jembatan sungai, bisa jembatan misalkan lain lagi. Tapi kita fokus ke dalam jembatan sungai. Kita ungkapkan tentang bagaimana tentang jembatan sungai. Kemudian fokus ke dalam jembatan sungai Cisadane tadi. Kemudian fokus lagi ke dalam strukturnya tadi, struktur bambu. Nah, sehingga Anda bisa mengungkapkanlah perumusan masalah dengan menuliskan ungkapan
latar belakang itu dalam paradigma umum ke khusus ya. Tapi ancang-ancang umumnya jangan terlalu jauh. Contoh misalkan gini, saya mau membahas virus komputer. Kan tidak perlu paragraf pertama berisi tentang sejarah komputer atau tentang perekonomian di Indonesia yang menggunakan komputer. Kan tidak perlu sejauh itu. Tapi saya berpikir misalkan, kalau virus komputer ini beradanya di mana sih? Oh, di komputer yang terkoneksi. Nah, berarti saya bisa mengungkapkan mulai dari jaringan komputer saja. Jaringan komputer misalkan, kemudian saya turun ke dalam bagaimana pengoperasional satu komputer dengan komputer lain, sehingga tadi memunculkan kemungkinan ada penyebaran virus, barulah saya berbicara tentang penyebaran virus, barulah saya berbicara tentang masalah virusnya, begitu. Jadi ancang-ancangnya jangan terlalu jauh. Ya, Anda mau bicara tentang drainase yang disebabkan misalkan tidak berfungsi karena hujan, Anda nggak usah berbicara tentang iklim mulai dari situ misalkan, tapi Anda berbicara saja dari drainase di pinggir jalan, tidak usah juga dari drainase umum, karena kan drainase itu ada drainase persawahan, ada drainase jalan, ada drainase yang lain-lainnya ya. Nah, jadi kita mengungkapkannya adalah tidak terlalu jauh dari topik yang kita ungkapkan, batasan-batasan topik ya. Nah, kemudian latar belakang diusahakan dibuat dalam 4 paragraf. Karena ada paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Ya. Berikutnya adalah rumusan masalah. Tadi betul, rumusan masalah bisa dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Tapi tetap harus kita deskripsikan dulu persoalannya. Barulah kita rumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian diturunkannya dari tujuan. Kalau tujuan Anda 3, maka minimal ada 3 pertanyaan penelitian. Bisa jadi 4, bisa jadi 5. Tadi kalau topiknya jembatan Cisadane, Anda mau apa? Mau merancang ulang. Berarti nanti rumus pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana rancang ulang yang tepat untuk jembatan Cisadane. Kalau Anda tujuannya misalkan menghitung debit air, berapa debit air Sungai Cisadane? Kalau Anda mau mengevaluasi pondasi jembatan Cisadane yang ada sekarang, berarti di sana bagaimana kondisi pondasi jembatan sungai. Itu pertanyaan penelitian. Tapi apa sih persoalan Anda tentang jembatan Cisadane? Mungkin Anda ungkapkan bahwa jembatan Cisadane yang berstruktur bambu sudah tidak layak lagi digunakan untuk saat ini dengan kondisi misalkan terjadinya pendangkalan Sungai Cisadane. Nah itu, jadi itu rumusan masalahnya, kemudian Anda buat pertanyaan penelitian. Itu yang sederhana. Tapi kalau Anda mau lebih kompleks lagi, seperti yang dikatakan tadi oleh Fadil, Anda mulai dari identifikasi masalah. Boleh. Diidentifikasi, ada apa sih dengan jembatan Cisadane? Oh, mungkin Anda menemukan persoalan tentang jembatan Cisadane itu 10 persoalan. Baik tentang struktur atasnya, tentang struktur bawahnya, tentang pondasinya, tentang terasering dan sebagainya. Anda identifikasi tentang persoalan jembatan Cisadane. Ada 10. Mau dibahas semua? Tidak mungkin. Karena kita terbatas waktu, terbatas biaya, terbatas pengetahuan kita. Anda batasi. Nah, sebetulnya proses ini tuh sudah Anda lakukan di 5 langkah awal saat Anda merumuskan tujuan. Proses bernalar kita tuh sebetulnya kita mengidentifikasi masalah itu. Ya, nah mungkin dari 10 teridentifikasi tadi harus dibatasi. Nah, Anda batasi hanya 3 masalah. Nah, dari 3 masalah ini turun menjadi perumusan masalah. Nah, ini dalam proses penulisan bab 1. Sebetulnya kalau dalam proses bernalar kita, itu dibalik. Kita merumuskan tujuan dulu, turun pada perumusan masalah. Maka itu di dalam proses bernalar. Tapi kan nalar kita ini mau disajikan kepada pembaca. Maka strukturnya adalah kita ungkapkan dulu persoalannya, baru kita rumuskan tujuannya. Ya, jadi perumusan masalah disertai dengan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian diturunkan dari tujuan. Ya, pertanyaan penelitian tidak mungkin lebih sedikit dari tujuan. Pertanyaan penelitian bisa sama banyaknya dengan tujuan atau lebih banyak dari tujuan. Ya, barulah kita rumuskan tujuan. Hati-hati tertukar dengan manfaat. Manfaat itu implementasi dari tujuan yang telah diperoleh. Ya. Baik itu dimanfaatkan oleh penulis atau oleh pembaca atau masyarakat ya. Tapi tujuan harus dicapai oleh penulis.
tidak oleh masyarakat. Jadi makanya hati-hati merumuskan tujuan dengan manfaat, jangan tertukar. Kalau Anda ragu, nggak perlu pakai manfaat, tidak apa-apa. Ungkapkan aja tujuan penelitian Anda. Ya, nah jadi itu harus hati-hati dalam perumusan tujuan dan manfaat. Ya, kemudian diungkapkan bagaimana Anda mencapai tujuan, itu yang disebut dengan metode. Ya, jadi Anda ungkapkan sumber data Anda apa, tekniknya apa. Kemudian, jadi jangan hanya umum. Sumber data ini dokumentasi dengan teknik analisis pustaka atau kajian pustaka. Nah, dokumentasinya apa? Berupa apa? Apakah artikel, majalah, buku referensi, dan sebagainya. Jadi harus spesifik dalam pengungkapan sumber dan teknik pengumpulan datanya. Ya. Kemudian diakhiri dengan bagaimana Anda menyajikan karya tulis itu. Itulah yang disebut dengan sistematika penyajian atau sistematika penulisan. Jangan dibuat rinci seperti daftar isi atau kerangka karangan, tapi harus Anda wacanakan. Untuk memudahkan pembaca memahami karya ini, ditulis dalam 4 bab. Diawali bab pendahuluan. Pada bab pendahuluan dibahas tentang latar belakang, masukkan sub-sub judul. Dilanjutkan pembahasan bab 2 berupa data-data yang diperoleh. Bab 2 membahas masukkan judul babnya dengan sub-sub judul. Jadi seperti itu. Paling tidak sistematika penulisan itu akan terdiri atas 3 paragraf. 1 adalah pendahuluan, paragraf 2 berisi pembahasan, paragraf 3 berisi penutup. Ya, nah itu yang dituliskan di dalam bab 1. Untuk pekerjaan 1 minggu ke depan, Anda membuat bab 1 saja dulu, nggak usah sampai bab 2, bab 3. Bab 1-nya harus benar, harus tepat, baru nanti bab 2, bab 3 itu mudah. Ya. Jadi kita akan koreksi pekerjaan Anda minggu depan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan sebagainya yang tertulis di bab 1. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan tutup pertemuan ini karena saya harus berpindah ke kelas yang TPGG 3 ya, tingkat 4. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi jangan lupa ya Anda bekerja lanjut ke bab 1 dulu ya. Nanti minggu depan kita koreksi lagi. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, kalau ada pertanyaan nanti lewat WA saja ya pertanyaannya. Baik Bu. Saya tutup.